Selamat pagi teman-teman dan Pak Pupu. Kami kelompok A akan melakukan presentasi tentang proyek PKN kami. Jadi, next. Jadi, Sustainable Development Goals pada 2030 itu mengurangi sepertiga dari kematian dini yang disebabkan oleh penyakit tidak menular melalui tindakan pencegahan dan pengobatan serta menaikkan kesehatan mental dan kesejahteraan. Dan secara global telah mendapat perhatian serius dengan masuknya PTM sebagai salah satu target Sustainable Development Goals 2030, khususnya pada goals ketiga yaitu ensure healthy life and well-being. Karena penyakit tidak menular atau PTM ini meliputi jantung, stroke, hipertensi, diabetes mellitus, kanker, dan penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK dengan jumlah kematian terhadap penyakit tidak menular meningkat dari 41,75% di tahun 1995 menjadi 59,7% di tahun 2007. Lalu ada 63% di tingkat global penyebab kematian di dunia itu penyakit tidak menular yang membunuh 36 juta per tahun. Lalu pengaruh derasnya arus urbanisasi penduduk ke kota besar dan dampak itu pada gaya hidup tidak sehat. Next. Berdasarkan mengacu pada target SDG tadi, kami melihat adanya isu umum dari permasalahan ini, yaitu adanya penyakit jantung koroner yang merupakan penyakit penyebab kematian yang tertinggi. Diikuti penyakit kanker, diabetes mellitus dengan komplikasi, ada tuberkulosis, kemudian PPOK. Pada tahun 2020, berdasarkan Direktur Pencegahan Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan, ini menyebutkan sebelum adanya pandemi, penyakit tidak menular ini merupakan penyakit katastrofik dengan penyebab kematian yang tertinggi. Hal ini mengakibatkan hilangnya hari produktif dari penderita maupun pendamping. Bahkan saat ini tren PTM atau penyakit tidak menular ini semakin meningkat dan menyerap biaya terbesar dalam Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Sementara itu, ada juga penelitian yang dilakukan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan yang menunjukkan bahwa saat ini perkembangan PTM di Indonesia ini kian mengkhawatirkan karena peningkatan PTM ini diikuti oleh adanya pergeseran pola penyakit, sehingga jika dulu PTM ini hanya jenis yang bisa dialami oleh kelompok yang lanjut usia, maka pada saat sekarang ini dapat mengancam dari kelompok usia produktif. Karena itu ancaman ini akan berdampak besar pada sumber daya manusia dan perekonomian Indonesia ke depan. Karena itu pada tahun 2030 sampai 2040 mendatang, Indonesia ini akan menghadapi bonus demografi yang mana usia produktif ini akan jauh lebih banyak dibandingkan kelompok usia non-produktif. Karena itu kami melihat ini sebagai sebuah isu yang perlu diangkat dan perlu diperhatikan. Next. Ini adalah data yang kami dapatkan pada tahun 2013 dari Rikesdas. Data terbanyak penyakit adalah hipertensi, kemudian diikuti oleh penyakit yang lainnya, dan kebanyakan penyakit ini adalah penyakit yang tidak menular. Selanjutnya. Next. Dan salah satu penyebab yang terbanyaknya adalah melalui merokok, di mana ini adalah perilaku tidak sehat yang sangat dapat dicegah. Next. Kemudian ini adalah data terbaru pada tahun dengan catatan dari tahun 2000 sampai tahun 2025 adalah perkiraan, di mana pada yang garis yang titik-titik menunjukkan global target atau target global yang harusnya dicapai, tetapi pada kenyataannya masih sangat tinggi, dengan NCD atau penyakit tidak menular ini menyebabkan 73% penyebab dari kematian. Dengan penyakit kardiovaskular disease penyebab terbanyak yaitu sekitar 35%. Ini adalah data terbaru untuk Indonesia. Selanjutnya. Dari data yang kami sajikan, kami mengidentifikasi adanya masalah
Di dalam Indonesia ini sendiri, karena Indonesia terdiri dari wilayah yang sangat luas, maka pencegahan yang dilakukan ini kurang meluas, sehingga karena kurangnya pencegahan yang terstruktur dan menjangkau seluruh daerah Indonesia. Yang tadi sudah saya sebutkan bahwa daerah Indonesia ini sangat luas, sehingga salah satu penghalang terbesar untuk tindakan pencegahan. Meskipun pencegahan ini terhadap penyakit tidak menular adalah terkait gaya hidup yang sebenarnya dapat dibiasakan sejak muda jika memiliki pengetahuan yang tepat terkait apa yang akan terjadi ke depannya. Adapun gaya hidup yang dapat mempengaruhi penyakit tidak menular akan dijelaskan di belakang. Next. Oleh karena itu, kelompok kami akan mendiskusikan dan memberikan informasi mengenai get to know to non-communicable disease. So, kita mempersingkatnya get to know untuk integrasi kesadaran gaya hidup sehat pada siswa sekolah menengah pertama. Next. Nah, untuk non-communicable disease ini adalah termasuk penyakit kronis yang itu cenderung yang berlangsung lama dan merupakan hasil dari kombinasi dari faktor genetik, fisiologis, lingkungan, dan perilaku dari tiap-tiap individu tersebut. Nah, penyakit tidak menular PTM ini adalah penyakit yang bukan disebabkan oleh infeksi kuman. Nah, yang termasuk kategori PTM ini diantaranya adalah stroke, penyakit jantung koroner, kanker, diabetes mellitus, PPOK, yaitu penyakit paru obstruktif kronis, gangguan akibat kecelakaan dan tindak kekerasan. Next. Nah, untuk penyakit tidak menular ini, pertama saya akan jelaskan. Ada pertama itu metabolik dan nutrisi. Itu disebabkan ada penyakit diabetes mellitus, malnutrisi, kanker, dan gagal ginjal. Lain dengan degeneratif, itu ada masalah di arteriosklerotik, osteoartritis, bisa tuli, buta, dan lainnya. Untuk tumbuh ganda itu bisa karena tumor dan akhirnya bisa jadi juga kanker. Ada juga masalah PTM ini ada alergi. Ada juga karena accident atau cedera. Nah, itu bisa terjadi di rumah tangga ataupun di luar, di lingkungan luas seperti di lalu lintas. Masalah penyakit tidak menular ini juga ada masalah di sistem pernapasan seperti asma bronkiale dan PPOK. Masalah juga bisa di hepar, bisa terjadi sirosis di hepar. Untuk kardiovaskular yang tadi dijelaskan oleh Eva yang sangat krusial dan sangat membuat kita sangat membutuhkan pencegahan ini, itu karena masalah dari hipertensi, penyakit jantung, dan stroke. Nah, memang juga ada penyakit ginjal dan saluran kemih. Tidak lupa juga untuk PTM itu ada masalah dari kejiwaan dari seseorang juga. Untuk dari sifat dari penyakit, sebenarnya ada beberapa, seperti terjadinya penyakit itu tidak melalui mata untuk rantai penularan tertentu. Memang juga banyak faktor penyebab dari penyakit tidak menular. Untuk masa dari laten pada umumnya itu sangat panjang. Masa sakit pada umumnya itu bisa sampai lama bertahun-tahun, akhirnya bisa jadi kronis. Untuk proses diagnosisnya itu lebih sulit daripada penyakit menular. Dan juga variasinya itu sangat luas. Perlu biaya tinggi sampai untuk penanggulangannya sampai tuntas. Untuk faktor risiko dari terjadinya penyakit ini, pertama itu dapat tidaknya faktor risiko itu bisa berubah-berubah, misalkan unchangeable risk factor seperti umur seseorang dan juga genetik. Untuk tangible risk factor biasanya karena kebiasaan gaya hidup dan perilaku seseorang. Untuk kestabilan peranan faktor risiko itu ada sustainable risk factor yang biasanya kita curigai, yaitu dia bisa karena merokok sebagai penyebab dari GA. Sama instable dari risk factor itu yang sudah ditetapkan biasanya karena itu adalah merokok. Nah, itu harus di well documented and less documented untuk risk factornya. Untuk faktornya juga harus kita pertimbangkan mana yang kuat dan juga mana yang lemah. Selanjutnya, untuk kegunaan diketahui juga faktor risiko ada prediksi. Kita meramalkan kejadian penyakit itu yang berdasarkan faktor risiko. Contohnya kelompok perokok yang mempunyai risiko terjadinya
PCA paru biasanya 8 kali dibandingkan orang yang tidak perokok. Untuk karena penyebab ini biasanya hubungan faktor risiko kejadian dari ini itu karena faktor-faktor yang lainnya juga, sehingga menyebabkan pertimbangan untuk faktor dari confounding. Ini juga harus membantu untuk mendiagnosa, untuk juga pencegahan. Selanjutnya, untuk gaya hidup akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di balik faktor risiko itu semua tadi, dilanjutkan tentang beberapa gaya hidup yang mempengaruhi, yang merupakan pembagian itu sendiri dari faktor risiko, di mana dari daerah Indonesia itu yang sangat luas menjadi salah satu penghalang terbesar untuk dilakukannya tindakan pencegahan. Meskipun pencegahan terhadap penyakit tidak menular merupakan gaya terkait gaya hidup yang sebenarnya dapat dibiasakan sejak muda atau sejak dini, tetapi jika memiliki pengetahuan yang tepat terkait apa yang akan terjadi ke depan. Adapun beberapa gaya hidup yang mempengaruhi penyakit tidak menular, seperti pertama, terkait diet dan juga makanan, di mana kita bisa melihat perilaku seperti diet yang notabene orang akan makan menjadi tidak seimbang dan kurangnya olahraga, dan juga banyak yang akan terjadi apabila tetap memiliki gaya hidup seperti itu. Selanjutnya ada perilaku, dan dilanjutkan dengan dari faktor lingkungan. Itu gaya hidup yang dipengaruhi oleh lingkungan, di mana di dalam lingkungan ini pun sangat berpengaruh dalam proses penyebaran penyakit yang tidak menular ini ataupun PDM tadi, di mana sebagai contoh dengan lingkungan yang buruk seperti mayoritas keluarga di lingkungan ini memiliki tradisi meminum teh manis di pagi hari. Itu sudah merupakan gaya hidup yang sangat tidak baik dan dapat menyebabkan beberapa penyakit seperti diabetes mellitus maupun penyakit yang lainnya. Tetapi di balik gaya hidup yang mempengaruhi, tetapi ada juga gaya hidup yang mencegah dari penyakit tidak menular ini, di mana hampir dari semua masyarakat itu perlu dalam menjalankan gaya hidup sehat yang bertujuan untuk menjaga kesehatannya itu sendiri. Ada suatu kegiatan yang merupakan bagian dari gerakan masyarakat hidup sehat atau disingkat dengan GERMAS, di mana melalui cerdik, itu singkatan lagi, di mana masyarakat bisa memulai menata pola hidupnya mulai dari mengatur pola makan dan juga pola istirahat, dan berikut keterangan lengkap terkait cerdik. Di mana untuk singkatan pertama dari cerdik itu ada C, yang disingkat dari cek kesehatan secara berkala. Yang kedua itu ada E, ada dari cerdiknya itu ada enyahkan asap rokok. Ini mana fakta di dalam kesehatan menjelaskan bahwa asap rokok tidak bagus untuk mereka yang perokok aktif maupun perokok pasif. Itu untuk R-nya itu melakukan rajinnya aktivitas fisik. Itu untuk D-nya itu merupakan diet sehat dengan kalori yang seimbang. Dan selanjutnya ada I-nya, itu ada istirahat yang cukup. Ini mana istirahat juga menjadi salah satu gaya hidup yang dapat melindungi kita dari berbagai macam penyakit yang tidak menular. Yang terakhir dari singkatan cerdik ini sendiri, yaitu adalah kelola stres, di mana kelola stres ini memiliki peran penting yang sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Dan di balik itu semua, kita akan menciptakan sesuatu yang namanya kurikulum, yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Dari pencegahan yang telah disebut di atas, kami mengetahui bahwa penyakit tidak menular ini bisa dicegah sejak usia muda, dan untuk melakukannya dengan jangkauan lebih luas dan merata, kami memutuskan untuk melakukannya dengan membentuk sebuah kurikulum pendidikan, bisa di next, Get to Know Non-Communicable Disease. Bisa di next. Jadi ini tuh integrasi kesadaran gaya hidup sehat dengan mahasiswa sekolah menengah pertama. Jadi kurikulum ini tuh bakalan mengajarkan ilmu dasar tentang kesehatan secara spesifik tentang penyakit tidak menular. Lalu menurut kami dengan adanya kurikulum yang dapat menjangkau seluruh anak Indonesia secara merata di seluruh Nusantara. Dan kurikulum ini juga diberikan pada siswa SMP dengan usia 13-15 tahun, sehingga tentunya akan sangat membantu dalam mengenal dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya gaya hidup yang sehat yang nantinya akan meningkatkan kualitas hidup. Sekian presentasi kami. Terima kasih. Terima kasih.